Hari ini pemberitaan tentang Dipo Mahendra yang tidak hadir untuk kedua kalinya di persidangan Nikita Mirzani menjadi berita yang begitu ramai dibicarakan. Kenapa bisa begitu? Karena Dipo Mahendra ini sebagai pelapor harusnya wajib datang, dan ini sudah panggilan yang kedua tidak hadir. Panggilan yang pertama beralasan dia sakit. Panggilan kedua tidak hadir, yang memberikan alasan petugas dari petugas pengadilan lah, entah petugas apanya itu ya, yang memberikan pernyataan kalau surat panggilan untuk Dipo Mahendra tidak sah. Kok bisa sih seperti ini ya? Terus terang, baru kali ini saya mendengarkan ada hal-hal yang semacam ini di dalam proses sebuah persidangan. Di sini saya tidak membelai Nikita Mirzani, juga tidak membelai Dipo Mahendra. Saya di sini berkata apa adanya sesuai dengan bukti-bukti yang ada di lapangan ya teman-teman. Kalau buktinya di lapangan Dipo Mahendra tidak hadir, ya saya ungkapkan tidak hadir. Yang menjadi tanda tanya di sini, mengapa bisa sampai begitu? Alasan pertama sakit, alasan kedua yang memberi alasan dari pihak petugas karena panggilannya tidak sah. Sebuah pertanyaan yang berkecamuk di dalam hati saya, di dalam kepala saya. Ada apakah ini? Apakah memang benar tidak sah? Masa sih pemanggilan pertama sah? Masa pemanggilan kedua tidak sah? Tidak sahnya di mana? Kita kan perlu bukti, tidak sekedar hanya keterangan saja. Nah, kemudian di dalam prediksi saya yang kemarin tentang Dipo Mahendra dan Nikita Mirzani, posisi Dipo Mahendra memang lebih bagus dari Nikita Mirzani sebagai pelapor di dalam kasus Nikita Mirzani. Tapi dia mengalami tekanan batin di saat itu. Nah, saya pikir kan saya nggak ngikuti seluruh kasusnya Dipo Mahendra. Saya pikir dia dipanggil KPK itu terkait dengan Nikita Mirzani yang merasa Dipo Mahendra ini merasa dirugikan karena cuitan Nikita Mirzani yang seharga 17 juta itu. Ternyata ada kasus lainnya seperti ini. Saya bacakan ya biar saya nggak salah ngomong. Ketidakhadiran Dipto di sidang Nikita Mirzani sempat memunculkan kabar bahwa ia lebih memilih untuk hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Namun Dipto dinyatakan juga tidak menyambangi KPK terkait pemanggilan dirinya sebagai saksi dalam kasus suap dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang yang dilakukan bekas Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Jadi Dipo Mahendra ini ada dua panggilan teman-teman. Panggilan terkait dengan kasusnya Nikita Mirzani bersama dia, juga terkait kasusnya Mahkamah Agung di mana dia sebagai saksi. Nah, Dipo Mahendra ini ada berapa kasus ya yang sudah dijalaninya saat ini, tapi masih sebagai saksi. Saksi itu belum tentu bersalah, masih digali-gali keterangannya. Di kasusnya Nikita Mirzani dia sebagai pelapor, di kasusnya pencucian uang dia sebagai saksi. Terus apakah dia juga ada kaitannya dengan kasusnya Nindi Ayunda tentang penyekapan pembantu yang sampai saat ini masih belum kelar masalahnya? Ya entahlah, kita tunggu saja ya. Di kesempatan kali ini saya ingin mencari tahu bagaimanakah pikiran Dipo Mahendra saat ini terkait dengan kasus-kasus yang sudah menyelimuti hidupnya. Sekalipun dia belum terbukti ikut tersangkut, tapi sebagai saksi pasti ya deg-degan ya teman-teman. Nah, mari kita ungkap di sini, tapi di sini masih prediksi itu belum tentu benar, masih memperkirakan dan bukan memastikan. Tolong sikapi dengan bijaksana ya. Apa yang dipikirkan Dipo Mahendra saat ini? Apa yang dipikirkan Dipo Mahendra saat ini atas ketidakhadirannya di dalam kasusnya Nikita Mirzani dan KPK juga nggak hadir dia. Apa yang ada di dalam pikirannya saat ini? Status quo, mempertahankan diri. Jadi dia melakukan itu dengan apa ya? Dengan kekeh untuk mempertahankan dirinya, mempertahankan pendapatnya. Selanjutnya,
agar posisinya lebih baik lagi ke depannya. Untuk posisinya agar lebih baik lagi ke depannya. Ada pikiran-pikiran gelap, mungkin ada kekhawatiran, kegelisahan, kecurigaan, atau sesuatu hal yang negatif yang sudah berkecamuk di dalam pikirannya terkait dengan family, keluarga. Keluarga ini bisa diartikan juga keluarganya beneran, bisa juga orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti itu. Selanjutnya, the healing leg, agar ada kondisi yang lebih bagus lagi untuk merayakan sebuah kesuksesan. Jadi teman-teman, di sini mengapa Dito Mahendra tidak hadir di dalam sidangnya Nikita Mirzani, juga di pemanggilan KPK sebagai saksi? Entah sakit, entah apa, saya nggak tahu pastinya. Tapi di sini saya nyoba terkoneksi dengan energinya, itu sebagai cara untuk mempertahankan diri, mempertahankan apa yang sudah diyakini. Yang bisa diartikan di sini kan kasus hukum, untuk mempertahankan rasa amannya, seperti itu, agar posisinya lebih baik lagi ke depannya. Karena dia memiliki pikiran-pikiran negatif atau kekhawatiran atau kegelisahan atau ketakutan terkait dengan proses hukum yang sudah berjalan. Nah, terutama yang kasus KPK ya ini ya. Kalau sebagai kasusnya di Nikita kan dia sebagai pelapor. Tapi kalau di kasus KPK dia sebagai saksi, dan jadi harus betul-betul bicaranya hati-hati dalam penyampaiannya nanti, karena kalau salah ngomong bisa kurang bagus untuknya. Kemudian mengapa dia lakukan itu? Apakah itu untuk dirinya sendiri? Untuk dirinya sendiri, juga untuk di sekitarnya. Ada family di sini, ada keluarga. Bisa keluarga inti, keluarganya, bisa keluarga besar, atau bisa juga orang-orang yang ada dalam pusaran kasus di KPK tersebut. Ada family. Dan di sini ada upaya agar kondisinya bisa lebih baik lagi, atau bisa ada harapan yang lebih baik lagi di dalam kasusnya tersebut. Dan di sini harapannya bisa terbebas dari jeratan hukum. Di sini teman-teman, sebagai saksi itu belum tentu bersalah, tapi sebagai saksi itu juga bisa meningkat statusnya nanti jika memang ada bukti-bukti yang menguatkan keterkaitan dalam kasus tersebut. Makanya kalau sebagai saksi kita juga harus bisa tidak terlalu negatif thinking terhadap apa yang sudah dilakukan. Mungkin dia sekedar mengetahui atau gimana, tapi saksi bisa meningkat menjadi kondisi yang kurang bagus ketika ada bukti-bukti yang bisa menjeratnya. Makanya di sini ada status quo. Ada kondisi di mana Dito Mahendra ini sangat hati-hati banget dalam melangkah menyikapi kasus-kasus yang sudah menyelimuti hidupnya ya, kasus hukum yang sudah menerpanya. Ditambah lagi di sini ada kondisi kekhawatiran jangan-jangan nanti begini, seperti itu dan lain sebagainya, yang membuat dia ada rasa keengganan untuk hadir. Ada keengganan karena ada negative thinking di sini yang sudah dia pikirkan. Kemudian di sini ada keluarga atau ada orang yang ada di dalam pusaran yang harus dilindungi, yang harus diperjuangkan untuknya agar kehidupannya lebih bagus lagi, agar ada kemenangan di sini. Nah, ini yang untuk kasus lebih dominannya, kasus yang dengan KPK ya ini ya. Kemudian untuk kasusnya Nikita Mirzani. Nikita Mirzani untuk kasusnya, mengapa? Apa yang ada dalam pikiran Dito Mahendra tentang kasusnya Nikita Mirzani ini? Sebenarnya kasusnya Nikita Mirzani ini kasusnya yang nggak begitu gimana gitu ya, karena dia bukan teroris, dia juga bukan koruptor, dia juga bukan pembunuh, dia juga bukan penipu, tapi kasusnya seakan-akan menjadi begitu berat, seakan-akan mau begini mau begitu, sangat sulit untuk Nikita Mirzani. Mari kita ungkap di sini.
Apa yang ada dalam pikiran Dito Mahendra terkait kasus Nikita Mirzani? Fragmented energy, serpian-serpian energi. Seperti yang kita tahu, kasus dari Nikita Mirzani itu bagian dari kasus dari Nindi Ayunda, penyekapan tersebut. Nikita Mirzani kan mencuit atau berkomentar dan begini dan begitu terkait dengan kasusnya Nindi Ayunda tersebut. Dan ini bagian-bagian energi dari kasus itu. Selanjutnya, apa yang ada di pikiran Dito Mahendra? Bikin emas. Orang bermasker, di depan baik, di belakang menikam. Jadi bermuka dua. Great gratitude. Ada rasa ucapan terima kasih yang sangat besar. Terkait dengan wanita yang disayangi atau wanita yang mencintai. Nah, ini juga sudah kita ketahui ya teman-teman, kalau Dito Mahendra ini konon kabarnya pacarnya dari Nindi Ayunda. Jadi mulu aja kasusnya di situ. Selanjutnya, teman dan kolega juga. Dan apa yang dikatakan Nikita Mirzani di media sosial itu bagaimanapun nggak bisa dipungkiri juga akan mempengaruhi nama baik dari Dito Mahendra di depan teman-temannya dan koleganya, karena dia kan seorang pengusaha. Ini yang mengawali kasus-kasus itu mencuat. Kemudian ingin saya prediksi, mengapa kamu nggak hadir di persidangan Nikita Mirzani? In Christ, ada jalan panjang untuk naik ke atas. Selanjutnya, professional assistant, ada pembimbing, ada kayak apa ya, kayak penasehat seperti itu. Selanjutnya, loss, melepaskan diri. Kenapa mesti begitu? Padahal dia kan sebagai pelapornya. Selanjutnya, karena dia merasa dialah yang benar di sini, makanya dia melaporkan Nikita Mirzani. Selanjutnya, ada family friend and petunjuk jalan, yang artinya semuanya itu sudah dipikirkan masa-masa ya, terkait dari apa yang sudah dilakukan di dalam persidangan Nikita Mirzani tentang nggak hadirnya dan lain sebagainya. Semoga apa yang dikatakan sakit itu beneran, semoga loh ya, semoga walaupun mungkin kita berpikiran yang lain. Seperti di kartu ini ada pemikiran yang lain, ternyata di sini ada professional assistant, yang artinya ada pembantu yang setia, orang yang membantunya dengan setia, yang menghendaki hal itu sehingga agar proses hukum ini bisa lebih menguntungkan dirinya. Tapi di sini kita juga tanda tanya loh, harusnya dia bahagia karena Nikita Mirzani prosesnya begitu cepat, seperti itu hingga persidangan. Begitu disidangkan, dia diminta sebagai kesaksiannya sebagai pelapor, dia nggak hadir. Harusnya hadir, memberi kesaksian, harusnya loh ya. Nah, mari kita ungkap. Kata petugas tadi, andai kata dia nggak bisa hadir, dia bisa online. Tapi dari pihak Nikita Mirzani dia keberatan untuk bisa Dito Mahendra ini dihadirkan secara online. Bahkan Nikita Mirzani rela dipenjara daripada Dito Mahendra dihadirkan secara online. Seperti itu. Selanjutnya akan saya lihat di sini, andai kata Dito Mahendra hadir sebagai saksi, baik hadir secara langsung maupun secara online, apakah kesaksiannya nanti bisa meringankan dirinya atau bisa memberatkan dirinya? Karena di sini kayaknya Dito Mahendra ini juga serba salah, karena mendapat panggilan dua panggilan, dari panggilan kasusnya Nikita Mirzani, juga panggilan dari KPK. Mana yang dipilih? Andai kata hadir di sini, di sana nggak hadir, nanti juga nggak enak. Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau dilihat dari kartu ini, ada orang yang membantunya untuk berpikir, misalnya konsultasi secara hukum dan lain sebagainya, yang pada akhirnya memutuskan hal-hal yang seperti itu. Ini versi tarot, tapi kalau versi dia, karena sakit ya, entah mana yang benar.
Andai kata dia hadir, kesaksiannya apakah akan memberatkan dirinya atau akan membuat Nikita Mirzani tersakiti. Ada planning, ada rencana, jadi sudah disiapkan kalau mau sebagai saksi. Selanjutnya ada kondisi sensitif dan lain sebagainya, yang mana nggak bisa dipungkiri yang proses hukum itu pasti ada gejolak-gejolak emosi, gejolak-gejolak amarah, dan ini di Dito Mahendra juga ada rasa sensitifnya. Selanjutnya akan ada simbol pertentangan di sini, pertentangan dengan pihaknya Nikita Mirzani. Dan apakah pertentangan itu pada akhirnya menguntungkan Nikita Mirzani? Ada simbol seseorang yang akan datang untuk Nikita Mirzani, memberikan dukungan ini ya, terkait dengan Nikita Mirzani VS dari Dito Mahendra ini. Akan hadir orang-orang yang memberikan dukungan untuk Nikita Mirzani. Tapi di sini masih kondisinya masih belum pasti, ada temuan, ada kekhawatiran terhadap apa yang akan terjadi karena belum ketok palu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk Dito Mahendra ini, kasusnya dengan Nikita Mirzani itu bagian serpian energi dari kasusnya yang sudah menerpa Nikita Mirzani, yang sudah menerpa Nindi Ayunda, penyekapan terhadap pembantunya. Dan sehingga Nikita Mirzani mencuitlah di media sosial, yang pada akhirnya hal itu merugikan, menjatuhkan nama Dito Mahendra di depan sahabatnya, di depan teman-temannya, di depan pertemanan usahanya dan lain sebagainya. Dan di sini mengapa Dito Mahendra nggak hadir? Kalau versi tarot ini memang sudah dikomunikasikan dengan orang yang dianggapnya bisa membantunya untuk agar dia nggak hadir di dalam persidangan. Tapi ini masih dugaan kartu tarot, masih perkiraan, belum memastikan loh ya. Pastinya kita juga tanda tanya mengapa nggak hadir. Yang pertama alasan sakit, yang kedua kok pemanggilan tidak sah. Hal itu sudah memberikan kecurigaan kepada kita dalam mengawal kasusnya Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra ini. Nah di sini, andai kata Dito Mahendra dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan sebagai pelapor, dia sudah merencanakan masa-masa apa yang akan dibicarakan. Dan pada akhirnya ada perbedaan dengan versinya Nikita Mirzani. Dan itu pasti ada silang pendapat, pasti ada pembuktian dan lain sebagainya. Dan di sini Nikita Mirzani dengan adanya gonjang-ganjing di persidangan ini, akan ada dukungan-dukungan untuk Nikita Mirzani terhadap kasus yang menjeratnya ini. Memang ya teman-teman, dilihat dari kasus ini kayaknya ada kejomblangan, ada ketidakadilan. Saya di sini tidak berpihak pada siapapun. Saat Nikita Mirzani kejerat kasus ini, petugas begitu gercep untuk mendatangi rumahnya subuh. Kemudian pengajuan Nikita Mirzani untuk tahanan kota juga tidak disetujui. Nah, ketika prosesnya sudah berjalan, Dito Mahendra tidak hadir 2 kali. Kemudian ada keterangan dari petugas yang mengatakan yang pertama karena sakit, yang kedua karena pemanggilan tidak sah. Itu membuat kita tiung gitu ya, membuat kita waduh kok begini sih persidangan di Indonesia ini. Walaupun nggak semuanya ya, anggap aja persidangan yang sedang dijalani Nikita Mirzani ini. Jadinya kita waduh begitu seperti itu ya ternyata dalam persidangan di kasusnya Nikita Mirzani ini. Ada pemanggilan tidak sah. Sehingga pihak petugas tidak bisa untuk memaksa pemanggilan paksa pada Dito Mahendra. Alasannya panggilan yang kedua panggilan tidak sah. Oh, seperti itu ya teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.